Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Faras Padilsyah. Udah lama gua, udah sebulan lebih ya, gak konten kita. Kali ini langsung ada yang berbeda. Gua udah di dalam mobil Nissan X-Trail tahun T32 2500 cc tahun 2015. Ya iseng-iseng aja kita beli. Gitu. Jadi apa namanya? Pengalaman kita akan review dikit lah, sekaligus juga sebenarnya mobil gue beli ini second juga kebetulan worth it sih untuk dibeli second, dan kebetulan gue juga beli secondnya cukup affordable sekali gitu. Nah, kita akan bahas mungkin apakah mobil ini worth it untuk dibeli apa enggak, dan juga mungkin plus minusnya ya, sekaligus lah kita akan bahas sambil kita jalan-jalan. Pertama, beli apa tidak worth it gak? Gue bilang worth it banget. Kalau menurut gue, beli mobil Nissan yang second tuh selalu worth it ya. Yang gak worth it beli Nissan baru sebenarnya. Kecuali kalian emang bikin lebih dengan mikirin apa namanya harga purna jual dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam kondisi beli mobil second, ini worth it banget. Kenapa? Mobil Nissan ini nggak pernah salah bro. Jujur gue belum bisa move on sama produk-produk Nissan. Mungkin gue udah dari Innova, Biante, Fortuner dan sebagainya. Tapi memang yang paling nyaman tuh mobil Nissan Serena, dan juga nih X-Trail sangat-sangat nyaman. Nah, kita akan bahas juga seperti itu. Nah, jadi beli ketimbang kalian beli mobil low MPV dan sebagainya dengan mobil baru 200 sampai 300 knot. Terus ya, itu bahkan veloz terbarunya 300-an lebih. Dan ini gue beli mobil X-Trail second sih, tahun yang lebih muda ya, 2018-2019 udah dapet apa namanya, dengan suasana yang beda, luxury yang berbeda, dan ini sangat berbeda. Nah, jadi kalau dibilang buat apa enggak buat road trip, keluarga dan sebagainya, ini buat gue saat tahun ini gue kemarin sempat pakai agak jauh sedikit ya. Ini mobil enak banget, parah seperti itu. Nah, mungkin kita akan bahas plus minus. Plusnya dulu deh kita bahas. Yang pertama, dari segi mesin. Dengan mesin 2500 cc dan CVT yang cukup pintar menurut gue ya, berbeda sekali dengan karakter CVT-nya Serena. Ini mobil enak banget ya. Gue kalau gue bilang enak banget. Jadi lu bisa dapat speednya juga, lu juga bisa dapetin keiringannya juga. Indon Hanes tuh pernah bilang bahwa kalau mobil ini bisa kita dapatkan 1:9 untuk dalam kota itu kayak Innova bensin gua aja kalau normal itu satu banget. Innova bensin tuh cukup irit-iritan itu ya. Ini kalau mau lebih mudah irit dalam jalan tol dengan konstan dengan CVT-nya itu bisa dapatnya 1:14. Makanya lu jangan heran 2500 cc bisa segini karena ya tergantung lagi. Jadi sekarang kita beli mobil cc-nya besar itu bukan hanya dari lihat cc-nya aja, lihat dari juga teknologi metiknya. Kalau CVT gua pikir itu bisa irit ini mobil. Jadi perbandingannya jadi body to ratio ya kayak gitu. Dan ini juga udah pakai kemana-mana, kemarin harus jauh dia udah putar-putar, hari ini cukup irit, dan mungkin ini lebih irit ketimbang Innova bensin bro. Ya apalagi ini kalau kita pakai ke Jawa gitu ya, mungkin ini iritnya akan terbukti banget gitu. Lalu selanjutnya adalah yang gua suka dari tadi mesinnya dengan 25 cc, CVT cukup pintar, adalah dari segi kenyamanan driver oriented. Waduh, ini yang teman-teman bagi lu yang suka nyetir mobil, ini mobil sih gue driver oriented banget ya. Bangkunya enak, bangkunya udah elektrik nih guys, udah elektrik, udah ada lumbar supportnya di punggung, lalu juga sangat-sangat ergonomis. Emang ini sangat ergonomis ya. Kalau nggak salah dulu tuh pas mobil ini keluar, bangkunya tuh kalau nggak salah didesain oleh NASA karena saking ergonomisnya. Nah, yang bedanya kalau yang 2000 cc dia nggak kulit guys. Kalau yang 2500 cc dia full kulit semuanya. Nah, ini mobil enak banget, sangat-sangat ergonomis, rigid dengan beberapa fitur macamnya. Kenapa driver oriented? Karena fitur-fiturnya ini sangat-sangat driver oriented. Kayak setirnya itu sangat-sangat rigid gitu ya guys, enteng dan rigid. Beda Innova, berat dan kadang ngambang gitu ya. Itu ya kayak suka kesel gua kalau bawa Innova jadi beratnya apalagi gitu. Jadi kita harus menggunakan otot gitu ya. Kalau ibarat kayak kita infuso aja pakai otot gitu. Nah, dalam teknologinya ada namanya chassis control dalam sini.
Jadi terus access controlnya itu mobil dia akan tahu nih mobil ini beloknya lagi belok kencang apa gimana, ataupun posisi ngeremnya. Dia akan membantu kita, kayak contoh belok deh paling gampang. Kalau di tol, kalau kita habis keluar tol kan suka ada belokan letter O gitu atau gimana ya. Kalau kita dalam kondisi kencang, mobilnya akan tahu mobil ini dengan belok kondisi kencang, dia akan menyesuaikan dan dia akan membantu assist. Kepada sekira ini keren banget sih menurut gua. Keren banget menurut gua, itu sangat membantu ya. Setahu gua juga yang 2500 SC yang lebih tahun mudanya nih perlengkapannya udah mulai lengkap ya, kayak ada blind spot monitoring, ini kelihatan di sini. Tapi yang sini kayak belum ada blind spot monitoringnya, cuma di sini indikatornya udah ada. Seharusnya tahu di atas ini sudah ada indikatornya, sudah ada berjalan seperti itu ya. Lalu kalau level detailnya adalah ya engine start stop ya, udah berapa tahun ini gua udah mobilnya nggak ada engine start stop karena terakhir di Serena. Kalau yang di Giatnya masih putar-putar aja start stopnya. Kalau Innova yang gue kebetulan tipe V belum aja start stop engine. Lalu juga yang gue kangen adalah receiver ini ada cruise controlnya. Cruise controlnya sangat smart gitu ya. Dia enak banget kalau kita cruising jauh-jauh keluar kota, ini mobil enak banget. Itu jadi kalau sangat driver oriented ini enak banget. Lalu AC ada dual zone. Nah itu sih driver oriented. Lalu kalau buat keluarga berpikir sangat cukup ya. Ini cukup, belakang masih lega. Coba memang belakangnya ini kan 5+2 ya, 7 seater. Cuma dia sebenarnya 7 seater gak sejatinya. Tapi kalau buat orang dewasa itu agak kurang enak gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau ngakalin, mungkin dibikin lasehan tapi tetap duduk, itu mungkin masih bisa ya. Kayak gitu. Jadi ini mobil masih enak buat keluarga, buat gua apa ya, teman-teman yang suka keluarga jalan-jalan ke Bandung, ini sih enak banget sih pakai ini. Gua tuh nggak sabar pakai ini jauh-jauh gitu ya. Lalu apalagi gue suka selain tadi udah driver oriented, yang kedua adalah fitur canggihnya. Fiturnya ini cukup gue dijelasin spill dikit, cukup canggih ya. Dari fitur-fiturnya di tahun segini setahu gue ini mobilnya cukup revolusioner gitu ya, dengan udah ada blasted monitoring, belakang bagasinya udah elektrik kayak gitu ya. Dan tadi kayak ada akses kontrolnya. Lalu juga ada fitur kamera 360. Di sini ini sangat-sangat membantu kamera 360 kalau kita dalam gang. Dan gue pertama kali nyetir mobil yang ada kamera 360 nya. Ternyata ini memang sangat-sangat membantu kamera 360. Jadi kalau masalah fitur Nissan gue usah tanya lagi deh, memang jempolan lah sih buat gue ya. Dan Nissan sama Mazda tuh mulai bersaing lah. Lampunya udah auto lamp, lampunya udah full LED, ada DRL di depan. Menurut gua nih enak. Lalu apalagi yang gua suka, AC-nya udah dual zone. Kalau 2500 itu udah dual zone kiri kanan. Kalau yang 2000 memang setahu gua belum gitu. Karena kebetulan pas gua sebelum ambil yang ini, gua nyari yang 2000, sempat naik yang 2000 udah belum dual zone. Nah, AC belakangnya cuman minusnya cuma gua di bawah ke gitu ya, karena emang mobil sejatinya bukan MPV ya, SUV car seperti itu. Lalu yang gua suka tadi lainnya adalah nih mobil rigid banget kalau di jalan. Minusnya nggak tahu kenapa nih bannya berisik. Ini bannya udah tipis dan memang gue liat bannya mereknya kurang oke lah. Dunlop lumayan lah, cuma menurut gua kalau ada duit bisa beli ganti, lebih pakai Bridgestone gitu ya, pakai Turanza yang T05A itu enak banget, bisa pakai itu. Ataupun kalau emang nggak ada ukurannya tinggal cari yang lebih enakan gitu. Itu sih. Kabin kedap ya, gue sangat kedap, cuma emang road noise ini nggak tahu nih ini tadi ya, apakah emang bannya, apakah emang road noise ini kurang bisa direduksi oleh Nissan. Nah itu plusnya yang teman-teman bisa bayangin kalau buat road trip jauh ya. Gak sabar juga kalau emang bisa ada seperti road trip jauh begini, ini mobil enak banget. Terakhir gue ke Jawa kemarin naik Innova, gue gak sempet videoin karena emang sibuk. Dan pengalaman gue sedikit cerita pakai Innova ya, overall lebih nyaman lah benar. Cuma memang Innova bensin ini kalau di tol cruising itu agak cukup melelahkan nih mesinnya ya. Jadi mesinnya masuk ke kuping ya, lebih ke melelahkan bagi nyetir karena berpacu terus, mesinnya cukup meraung ya kayak gitu. Jadi biasa pakai mobil yang Mazda itu plus pakai ini kayaknya enak banget sih. Sekarang kita bahas yang gue suka. Yang gue suka soalnya overall ini enggak, tadi banyak yang gue suka ya, tapi yang gak suka ini lebih ke hal-hal minor menurut gue. Pertama adalah minornya adalah di tahun ini head unitnya kecil banget bro. Ini kecil banget, nanti gue tampilin di video. Jadi kamera 360 tadi yang gue sempet bahas itu tuh kayak apa ya, mati nggak hidup tak mau gitu, gimana sih,
berguna, cuma kekecilan gitu, kekecilan. Oke, kayak makin kalau lebih gede ini enak banget seperti itu. Lalu yang kedua, mobil dengan tadi gue bahas tadi dengan canggih gitu ya, canggih ini tidak ada Bluetooth bro, gue masih pakai aux deh, gue masih pakai kabel aux. Bayangin ya, pada tahun 15 si Nissan Serenanya aja yang tahun 2012 saya mau punya itu tuh udah pakai Bluetooth kayak gitu. Jadi gue cukup aneh nih mobil ya, satu sisi seperti itu. Lalu yang gue suka lainnya itu adalah apa ya, gue juga bingung, mobil ini sebenarnya enak banget bro, benar-benar enak. Gak ada orang yang naik SUV ini mungkin bilang gak enak ya. Gue kalau lihat di video mobil, komen-komennya tuh enak-enak, komennya tuh bagus-bagus gitu, gak ada yang gak enak sih. Nah mungkin speakernya juga enak, tadi sound systemnya tadi beberapa fitur-fitur yang remeh yang gak ada menurut gue. Kayak ini udah mirror elektrik, cuma kalau kita kunci itu dia gak otomatis. Kalau di Mazda itu udah otomatis, jadi ini agak gabut gitu. Terus mungkin apa yang gak enak ya padahal sih mesin enak, irit juga pula untuk ukuran segini, dan mirip pada Innova bensin. Bahkan mungkin iritnya lebih mirip kayak Viate ya, kayak mirip Viate lah menurut gua, cuma walaupun kayaknya iritan Viate sih. Nah, masukannya adalah jok belakang. Jok belakang ini memang ini sebenarnya tidak didesain khusus langsung buat 7 orang, cuma dia mungkin dengan pasar Nissan dengan 5+2 di belakang tujuannya jadi agak sempit, jadinya kurang proper. Tapi setidaknya itu mendingan itu lebih ada, karena itu bisa diupgrade kalau kita mudik. Bawahnya kita bikin kakinya karena sempit ya, daripada jongkok itu posisinya kita bikin bisa taruh tas di situ, taruh kasur, itu bisa lebih enak. Orang buat seluruh orang jadiin kasur aja, kasur duduk gitu ya, lebih enak seperti itu. Jadi overall gitu, mobil ini gue sebenarnya pengen banget punya ini, maksudnya dari dulu ya, alhamdulillah baru kesampaian nih sekarang, bisa dari ini. Dan ya it's overall good ya, ini soft touch, pada soft touch ya seperti itu. Nah ini Excel yang terbaru di luar negeri sih udah datang yang terbaru ya, di Indonesia belum masuk gitu. Memang Excel ini katanya sih di Jepang adalah SUV nomor 1 di Jepang. Jadi overall seperti itu guys, pesan-pesannya Excel T32 2015 ini worth it apa enggak untuk dibeli? Tentunya sangat worth it. Buat keluarga bisa, buat SUV bisa, tongkrongannya ganteng, modelnya sangat modis gitu ya, mengikuti zaman, dan mobil tetap keren. Tahun 2015 udah mungkin udah lebih dari 8 tahun nih mobil, tapi ini mobil tetap keren kayak masih mobil baru keluar 2 tahun sebelumnya, model-model zaman sekarang. Jadi mungkin itu aja guys kali ini. Teman-teman like, komen, dan subscribe. Apa aja yang mau teman-teman komen dari Excel ini silahkan diskusi, dan kita tunggu penjelasan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas terus.